Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'ma'i wa syukru lahu ala ala'i. Thumma assalatu wassalamu ala ashrafi anbiya'i wa ala afdali awliya'i wa ala al-ali wal ashabi wa ala sairil multazimina min atba'i. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballagha ar-risalah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'atana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita. Ya, makasih. Kita akan lanjutkan kembali kajian kita dari kitab tafsir surah Al-Buruj. Di pertemuan terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-10 ya. Insyaallah pagi ini kita akan masuk ke ayat yang ke-11. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang apa yang Allah akan timpakan pada orang-orang yang fatanul mu'minin, memfitnah orang-orang yang beriman. Pertama yang dimaksud oleh fitnah orang-orang beriman di dalam ayat ini tentunya adalah apa yang dilakukan oleh raja dan para pengikutnya terhadap ashabul ukhdud, orang-orang beriman yang disebut dalam Al-Quran dalam surah ini sebagai ashabul ukhdud. Itu yang paling pertama. Lalu tentunya makna yang kedua adalah makna umum. Makna umum yang dimaksud adalah siapapun yang melakukan fitnah terhadap orang-orang beriman, dan fitnah yang dimaksud tentunya adalah siksaan. Itu yang dimaksud. Fitnah yang dimaksud dalam ayat ini adalah apapun yang dilakukan terhadap orang-orang beriman. Termasuk diantaranya suudzon terhadap orang beriman, berprasangka buruk terhadap orang beriman, melakukan kekejian apapun atau kezaliman terhadap orang-orang beriman, maka masuk dalam kategori ayat ini, alladzina fatanul mu'minin. Lalu kata Allah, summa lam yatubu, kemudian orang-orang itu tidak bertaubat. Artinya dosa apapun yang mereka lakukan selama dia bertaubat maka nggak akan kena risiko ini. Tapi kalau dia tidak bertaubat lantas kemudian meninggal dalam kondisi belum sempat bertaubat, maka falahum adzabu jahannam walahum adzabul hariq. Ada dua macam azab yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Pertama azab jahannam, kedua azab hariq. Sudah kita jelaskan bahwa azab jahannam yang dimaksud adalah hawa dingin yang menusuk dan sangat menyiksa. Itu yang pertama. Lalu azabul hariq itu adalah api neraka yang panas luar biasa. Jadi di jahannam itu nanti akan ada dua macam azab. Pertama azab yang dingin, kedua azab yang panas. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang dampak yang akan dialami oleh mereka yang memfitnah orang-orang beriman, di ayat berikutnya Allah kemudian menyebutkan tentang orang-orang yang
beriman itu sendiri. Allah katakan innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Yang paling pertama tentu yang dimaksud dengan orang beriman dalam ayat ini adalah ashabul ukhdud yang dibakar di dalam parit itu. Itu tentu yang paling pertama yang dijanjikan oleh Allah dengan surga melalui ayat ini. Lalu makna yang kedua, seperti sudah kita katakan juga di ayat sebelumnya tadi, bahwa makna yang kedua, ya semua orang-orang beriman. Selama dia ada iman, lalu kemudian dia beramal soleh. Tapi ingat ya, iman dan amal soleh. Karena kalau cuma sekedar iman toh tidak ada amal soleh, maka seperti sudah kita jelaskan beberapa kali bahwa bisa masuk surga di ujung-ujungnya. Pada akhirnya bisa masuk surga, tapi tidak selamat dari siksa neraka. Itu yang menjadi masalahnya. Nah, sementara yang disebutkan oleh Allah dalam ayat ini adalah mereka yang beriman dan beramal soleh, dan mudah-mudahan dengan itu masuk surga tanpa harus melewati neraka terlebih dahulu. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari ini. Amin ya rabbal alamin. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang beriman dan beramal soleh. Memang dua kata ini sering digandengkan oleh Allah dalam banyak ayatnya, bahwa iman itu harus dibuktikan dengan amal soleh. Karena kalau sekedar beriman tidak beramal soleh, nah itu resikonya terlalu berat. Orang-orang yang disebut sebagai al-mujrimin itu tidak hanya sekedar orang kafir saja, tapi al-mujrimin itu adalah orang-orang yang beriman tapi tidak punya amal soleh. Itu juga mujrimin namanya. Nah, kita lanjut. Wa amilus solihat lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Maka bagi mereka di akhirat nanti adalah jannatun. Nah, ini seringkali Allah menggunakan bentuk jamak ya. Bukan jannatun tapi jannatun, itu bentuk jamak. Dan sudah sempat pernah juga kita sampaikan bahwa jamak kalau bentuknya adalah muannas salim, itu muatannya lebih banyak dibandingkan daripada bentuk jamak biasa, yaitu jamak taksir. Jamak taksir itu kalau istilah kita dalam bahasa Indonesia mungkin jamak tidak beraturan, itu taksir namanya. Ya, ya, ya. Tapi bukan vape yang ini, Pak. Ini jamak. Jadi tidak beraturan. Ya, seperti misalnya masjid itu bentuk jamaknya masajid. Bentuk jamaknya masajid. Baitun bentuk jamaknya buyut. Rajulun bentuk jamaknya rijal. Itu taksir namanya. Tapi kalau bentuk jamak yang ini disebut muannas salim. Nah, ini beraturan. Jamak beraturan perempuan. Itu kalau kita Indonesiakan ya. Dan aturannya itu adalah dengan menambahkan huruf alif dan ta maftuhah di ujungnya. Jannatun jadi jannatun. Itu sekali lagi dalam ilmu nahu menunjukkan kasrah, muatan yang lebih banyak dibandingkan daripada jamak taksir. Nah, bahwa surga itu digambarkan sebagai jannatun, bentuk jamaknya adalah jamul kasrah. Itu menunjukkan luasnya surga itu dengan berbagai taman yang ada di dalamnya yang gak akan pernah bisa dihabisi oleh siapapun. Di Jakarta kita, di Bekasi termasuk, kalau punya rumah kan gak bisa luas-luas. Kenapa gak bisa luas-luas? Terlalu banyak orang yang tinggal. Yang begitu kan? Terlalu banyak yang punya kafling. Nah, di sana itu tenang saja Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Selama kita termasuk bagian daripada ahlul jannah, kaplingnya bakalan luas-luas. Ya, kebunnya pokoknya bakalan luas-luas. Nah, makanya digambarkan dengan jannah. Bahkan dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga tegaskan di surah Ali Imran ya. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Bahkan di ayat itu Allah menggunakan bentuk tunggal dulu. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu. Wa jannatin itu bentuk tunggal. Bukan jannatin kayak dalam ayat ini. Dalam ayat ini sekali lagi bentuk jamak, dan jamak yang bermuatan lebih banyak.
Di ayat itu Allah katakan wa jannatin, dan surga, satu aja. Di mana kata Allah arduha as-samawati wal ard. Luasnya itu seperti luasnya langit dan bumi. Itu satu. Satu aja luasnya sudah seperti langit dan bumi. Dan mohon maaf, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan bahwa arduha itu bukan artinya luasnya, tapi arduha itu artinya lebarnya. Karena dalam bahasa Arab, panjang itu disebut tul, lebar itu disebut ard. Jadi ardun itu lebar. Nah, sementara panjang itu tul. Luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, ada sebagian ahli tafsir yang mengatakan seperti itu. Jadi kalau satu surga saja, itu lebarnya saja sudah seperti langit dan bumi, kita bisa mengukur bumi nggak sih? Bisa? Oh ya, bisa diukur bumi. Tentu pakai kecanggihan teknologi ya. Karena kalau diukur pakai meteran ini nggak bakalan bisa, Pak. Nggak ada yang bisa ke Antartika sana buat mengukur luasnya bumi. Yang ada sampai di sana mati kedinginan. Dan begitu. Tapi kalau diukur berdasarkan ketanggihan teknologi itu bisa. Tapi kalau langit bisa diukur nggak gitu? Nggak bisa diukur langit itu. Nggak bakalan pernah bisa diukur oleh siapapun. Nah, itu gambaran satu surga saja. Nah, di ayat ini Allah katakan lahum jannat. Itu ada jannat. Berlipat-lipat lagi. Jadi gak usah bayangin bahwa ntar saya dapat kapling nggak ya? Kalau saya masuk surga ada nggak ya buat anak saya? Itu nggak usah mikir kayak gitu. Surga itu terlalu luas. Surga itu terlalu lebar. Surga itu terlalu tidak bisa terhitung oleh siapapun juga. Nah, mudah-mudahan kita termasuk bagian itu. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala lahum jannatun tajri min tahtihal anhar. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Apa yang dimaksud dengan mengalir di bawahnya sungai-sungai? Jadi pertama, bahwa kalau dimaknai jannat itu sebagai taman-taman atau diartikan sebagai hamparan tanah dan yang memuat taman-taman, maka tajri min tahtihal anhar itu artinya sungai itu akan mengalir di bagian bawahnya. Artinya namanya sungai itu pasti dia bagian bawah. Dia pasti di titik yang paling rendah. Itu namanya sungai. Dan kita juga sudah maklumi bersama bahwa di bawah kulit bumi ini itu kan ada air yang mengalir di sana. Makanya kalau Anda gali sumur, itu pasti akan dapat air di bawah sana. Itu yang dimaksud dengan tahtiha al-anhar. Itu yang pertama. Yang kedua, ada yang mengartikan jannat itu yang dimaksud adalah pepohonan. Karena pepohonan yang mengisi taman-taman, yang mengisi kebun-kebun itu juga bisa disebut sebagai jannat. Dan kalau dimaknai jannat itu sebagai pepohonan tadi itu, maka tajri min tahtihal anhar ya jelas. Di bawah akar-akar daripada pohon-pohon itu ada sungai-sungai yang mengalir. Karena kalau nggak ada sungai yang mengalir di akarnya itu, mereka nggak akan pernah bisa hidup. Nah, itu makna yang kedua. Nah, itu makna dari jannatin tajri min tahtihal anhar. Lalu Allah tutup ayat ini dengan mengatakan zalika itulah al-fawzul kabir. Al-fawz, zalika itulah menang. Nah, itu yang dimaksud kemana nih? Yang dimaksud bisa diartikan sebagai sukses. Nah, jadi kalau zalika al-fawzul kabir itulah kesuksesan yang terbesar. Nah, kalau di dunia ini sukses ukurannya di dunia ini apa sih? Berduit. Duitnya banyak. Bisa jadi penguasa. Siapa manusia paling sukses di dunia ini kira-kira hari ini? Ya, kalau kita ukur misalnya, siapa manusia paling sukses di dunia ini? Elon Musk misalnya, dengan kekayaannya yang luar biasa melimpah ya, mungkin nggak akan bisa habis 7 turunan sekalipun. Nah, itu kalau disebut sebagai kesuksesan, nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan di akhirat nanti. Dan kalau misalnya kita katakan itu sebagai sukses, kira-kira lebih sukses mana?
yang terkaya hari ini dibandingkan Qarun dulu? Masih tetap Qarun. Ya, masih tetap Qarun. Atau misalnya yang penguasa paling tinggi hari ini, paling ditakuti hari ini misalnya. Kira-kira siapa yang lebih berkuasa dibandingkan Nabi Sulaiman? Nah, tentu Nabi Sulaiman masih jauh lebih kuasa dibandingkan siapapun juga. Karena Nabi Sulaiman itu memang pernah berdoa agar supaya kekuasaannya itu tidak dapat ditandingi oleh siapapun, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Dan doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selama Anda tidak masuk surga, nggak sukses. Seberapapun itu, selama nggak masuk surga, nggak sukses. Tapi seberapapun sengsaranya hidup Anda di dunia, kalau ujungnya di akhirat nanti Anda termasuk bagian dari surga, masuk bagian dari ahli surga, tanpa harus melewati azab neraka jahanam terlebih dahulu, itulah al-fawzul kabir. Nah, cuman kita ini, manusia ini, seringkali memang masih memandang dunia ini terlalu jauh. Angan-angan kita itu terlalu panjang. Memang seperti itu manusiawi. Dan siapapun mengalami itu, Pak. Bahkan sampai yang sudah aki-aki sekalipun. Ya, jujur aja ya. Yang sudah aki-aki sekalipun, itu masih akan tetap seperti itu. Mohon maaf, kita ambil contoh. Ini contoh. Kemarin pas Idul Kurban itu, ini kita lagi menyaksikan pemotongan penyembelihan hewan kurban di masjid dekat rumah itu. Saya lagi duduk bersama tokoh-tokoh RW lah di situ ya. Tokoh RW dan tokoh-tokoh masjid di situ. Nah, itu aki-aki semua. Itu udah bapak-bapak semua. Giginya udah pada ompong tentunya kan. Meskipun pakai gigi palsu. Nah, ini kebetulan panitianya itu yang diangkat buat bagi-bagiin konsumsi, nyiapin teh, nyiapin kopi gitu ya. Itu kebetulan remaja-remaja. Ya, usianya masih belasan tahun lah. Nah, yang bagi-bagiin teh, bagi-bagiin kopi itu cewek-cewek, gadis-gadis yang masih usia remaja tadi itu. Pada bening-bening istilahnya kan. Ini di samping saya, pas di samping saya, samping kanan saya. Begitu nih cewek lewat, langsung dipanggil, sini dek. Panggil gitu. Saya pikir dia mau ngomong apa, ternyata minta, tolong dong doain teh. Oh siap Pak, kata anak cewek itu. Pergilah ke anak cewek ngambilin teh. Apa kata si bapak itu? Mayan, basa-basi katanya, bisa ngobrol. Pada bening-bening soalnya. Udah peot Pak. Udah peot masih juga kayak gitu tuh. Nah, itulah manusia. Itulah manusia. Nih, makanya kayak gitu tuh jangan dipandang remeh Pak. Seringkali kita mandang remeh, jangan dipandang remeh kayak gitu tuh. Jangankan kayak kita ya, jangankan kayak kita. Sekelas Anas bin Malik saja nih perhatikan. Sekelas Anas bin Malik, tahu Anas bin Malik ya? Sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekaligus salah satu di antara bocah yang diasuh oleh Nabi, Anas bin Malik. Dia pernah bercerita gini. Suatu waktu kata dia, kami pergi ke rumah Utsman bin Affan. Lalu kata Anas bin Malik, wa kuntu fit tariqi ra'aitu imra'atan ta'ammaltu mahasinaha. Di tengah jalan saya menyaksikan seorang wanita yang saking cantiknya, ta'ammaltu. Apa artinya ta'ammaltu? Ta'ammaltu itu pikiran saya kemana-mana. Bisa dipahami Pak? Jadi di tengah jalan saya menyaksikan seorang gadis, seorang perempuan, saking cantiknya pikiran saya itu kemana-mana. Coba itu, sekelas Anas bin Malik. Tiba di rumah Utsman bin Affan, kata Anas bin Malik, begitu kami masuk ke rumah Utsman bin Affan, tiba-tiba Utsman bin Affan mengatakan, "Yadkhulu alayya ahadukum wa fi wajhihi atharuz zina." Ada salah satu di antara kalian yang baru saja masuk ke rumahku ini, sementara di wajahnya terpampang bekas zina. Itu kata Utsman bin Affan. Tentu zina yang dia maksud bukan zina beneran ya. Zina mata maksudnya, ya, dan zina hati tadi itu. Di mana Anas bin Malik begitu ngelihat itu, pikirannya kemana-mana. Kaget langsung Anas bin Malik. Kok dia tahu ya? Akhirnya ngomong nih Anas bin Malik ke Utsman bin Affan. Apa kata Anas? Awahyun ba'dar Rasul. Wahai Anas, apakah itu adalah wahyu yang Allah turunkan kepada Anda setelah Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah? Kata Anas bin Malik, bal tabsiratan wa burhan wa farasah. Bukan, tapi itulah yang disebut sebagai tabsirah, basirah, mata batin seorang mukmin, orang yang saleh.
wa farasah, dan itulah yang disebut oleh Nabi sebagai firasat seorang mukmin. Kan Nabi pernah bersabda ya, ittaqi farasatal mukmin, hati-hati dengan firasat seorang mukmin, fa innahu yanzuru binuri rabbih, karena sesungguhnya orang beriman itu dia melihat dengan menggunakan cahaya dari Tuhannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelihatan apa yang ada di otak Anas bin Malik. Tapi ingat, bukan kita ya, Anas bin Malik. Kalau kita mungkin nggak sanggup ngelihat itu, Pak. Tapi yang jelas bahwa para ulama mengatakan setiap orang itu pasti akan terpampang di wajahnya apa yang ada di pikirannya. Itu terpampang tuh di wajahnya. Cuman yang bisa baca hanya orang-orang tertentu, orang-orang beriman tertentu. Nah, saya kembali pada yang tadi itu, bahwa Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itulah manusia. Jadi manusia itu angan-angannya terlalu panjang. Manusia itu pikirannya masih terlalu jauh. Meskipun sebetulnya satu kaki, istilah orangnya, satu dari dua kakinya itu sudah ada di kuburan. Tetap aja masih panjang angan-angannya. Itulah manusia. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita masih punya angan-angan yang panjang kayak gitu, ingat, seberapapun Anda punya yang ada di dunia ini, baik itu harta, seberapapun banyak harta yang Anda punya, seberapapun cantik perempuan yang Anda punya, seberapapun hebat laki-laki yang Anda punya, ingat, tidak akan pernah masuk dalam kategori sukses kalau Anda tidak masuk surga gara-gara itu. Tapi sesederhana apapun, kalau ujungnya Anda masuk surga, dzalikal fauzul kabir, itulah kemenangan yang besar, itulah kesuksesan yang sesungguhnya. Nah, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ingat dunia ini hanya sementara. Kalau misalnya otak kita mengatakan, oh masih begini, masih begitu, iya, karena kita belum ngerasain satu hari di akhirat. Jadi ingat-ingat, ini saya akan nyesal nanti ini, satu hari saja di akhirat itu pasti nyesal luar biasa. Ya, karena satu hari di akhirat itu kan kata Allah Subhanahu wa taala, ka alfasanatin mimma ta'udun, sebanding dengan 1000 tahun hitungan kalian di dunia ini. Jadi kalau sampai kita misalnya terlalu mengejar dunia, pada akhirnya kita tergelincir di akhirat nanti, satu hari di jahanam saja itu sudah terlalu lama, luar biasa. Nah, maka itulah sehingga Allah katakan di sini, kalau sampai seorang anak manusia masuk surga, itulah al-fauzul kabir, itulah sukses yang sesungguhnya. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Di ayat yang berikutnya, setelah Allah menjelaskan tentang al-fauzul kabir, kesuksesan yang besar bagi orang-orang beriman, baik itu yang dimaksud adalah ashabul ukhdud maupun orang beriman secara umum, di ayat berikutnya Allah menjelaskan tentang kekuasaan dirinya. Inna batosha rabbika lasyadid. Sesungguhnya batosha rabbika. Apa artinya batosha rabbika? Batasha yabtishu itu artinya adalah menghantam. Itu batasha yabtishu, artinya menghantam. Nah, jadi batosha rabbika itu artinya hantaman dari Tuhanmu. Nah, apa yang dimaksud dengan hantaman dari Tuhanmu di dalam ayat ini, batasya rabbika di dalam ayat ini, yang dimaksud para ulama mengatakan al-akhdhu bi'unufin. Itu artinya cara Allah nanti menyiksa di hari kiamat kelak. Itu adalah cara yang luar biasa, kejam menurut bahasa dunianya. Meskipun tidak kita katakan bahwa cara kejam itu menunjukkan Allah itu kejam, tidak, sama sekali tidak. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini sudah memberikan kesempatan yang begitu banyak, luar biasa. Bahkan ketika manusia itu seumur hidup sekalipun berbuat dosa, tapi kalau seandainya dia sempat untuk bertaubat di ujung hayatnya, sebelum dia mencapai sakratul maut, maka dia tetap akan masuk surga. Kan seperti itu harusnya konsepnya kan. Bahkan seberapa banyak pun dosa yang dilakukan oleh anak manusia, lebih banyak mayoritas dari dosa yang dilakukan itu justru dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'fu an katsir, dan kebanyakan dari dosa anak manusia itu justru ya'fu, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka
Sebetulnya ketika anak manusia itu pada akhirnya dia masuk neraka, itu memang karena benar-benar dia di dunia ini sudah terlalu keterlaluan. Itu sudah melampaui batas. Karena untuk masuk surga itu sebetulnya Allah buat semudah mungkin, terutama bagi kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Bayangkan Bapak Ibu, seumur hidup Anda bermaksiat, di ujung hayat Anda sebelum meninggal Anda taubat, surga itu tempatnya. Kan luar biasa kemudahan yang Allah berikan seharusnya. Sehingga dengan kemudahan yang luar biasa itu, Rasulullah kemudian mengatakan, kullu ummati yadkhulul jannata illa man aba. Setiap umatku pasti masuk surga kecuali kalau dia enggak mau. Gampang sekali sebetulnya. Belum lagi kesempatan-kesempatan yang begitu mudah, begitu banyak disediakan oleh Allah untuk kita, biar bisa cepat masuk surga kayak gitu. Ada Lailatul Qadar, ada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, ada puasa Arafah, macam-macam, ada haji, macam-macam. Banyak sekali kesempatan yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sampai orang tidak berhasil masuk surga, itu benar-benar keterlaluan. Nah, sehingga ketika ada orang yang masuk neraka, maka jangan heran kalau kemudian batasya rabbika lasyadid. Cara Allah untuk menyiksa mereka itu benar-benar syadid. Para malaikat nanti yang akan melemparkan mereka dan menyiksa mereka benar-benar nggak punya peri kemanusiaan, sama sekali nggak punya peri. Kenapa? Karena memang keterlaluan ketika seseorang itu sudah masuk neraka. Kesempatan yang diberikan benar-benar nggak dimanfaatkan. Bahkan manusia itu nggak usah terlalu banyak sebetulnya amal solehnya, cukup menjadi hamba yang bersyukur saja, sebetulnya masuk surga itu. Nah, makanya sekali lagi, kenapa Allah katakan inna batasya rabbika lasyadid? Sesungguhnya pukulan, hantaman dari Tuhanmu itu demikian hebatnya, karena orang ketika dia sudah masuk ke dalam neraka, maka itu artinya benar-benar ketika di dunia orang itu keterlaluan, melampaui batas. Semudah-mudahan kita tidak termasuk bagian dari itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Inna batasya rabbika lasyadid. Sesungguhnya hantaman dari Tuhanmu itu luar biasa syadid, luar biasa dahsyatnya. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan tentang ini, inna akhdahu alimun syadid. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya siksa dari Tuhanmu itu alimun syadid, maha pedih lagi maha dahsyat. Itu siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat sekali lagi, jangan kemudian kita berpikir bahwa karena siksanya dahsyat luar biasa, kejam luar biasa, kemudian menunjukkan tentang Allah Subhanahu wa taala yang kejam. Tidak sama sekali. Allah Subhanahu wa taala justru Rahimun Wadud. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, cintanya terhadap kita, hambanya ini luar biasa melampaui batas. Nah, kita lanjut. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya dia yubdi'u wa yu'id. Yubdi'u itu artinya memulai, yu'id itu artinya mengulangi. Saya ulangi, yubdi'u artinya memulai, yu'id artinya mengulangi. Apa yang dimaksud dengan yubdi'u wa yu'id di dalam ayat ini? Yubdi'u itu artinya menciptakan manusia pertama kalinya. Artinya awal penciptaannya, di awal penciptaannya. Sementara yu'id itu artinya mengembalikan ruh manusia pada jasadnya ketika di hari akhirat nanti. Itu yang dimaksud dengan yu'id. Nah, kenapa Allah harus menegaskan tentang ayat ini? Karena banyaknya orang-orang kafir. Wabil khusus ayat ini menunjukkan tentang orang kafir di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mau mempercayai akan adanya hari kebangkitan, tidak mau mempercayai akan adanya hari akhirat. Sehingga di surat Qaf, orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan, "Dzalika raj'un ba'id. A'idza kunna turaban, a'idza mitna wa kunna turaban wa 'idzaman, dzalika raj'un ba'id." Apakah kalau kami sudah meninggal dunia nanti, lalu kemudian jasad kami ini menjadi tanah dan tersisa tulang belulang, maka kalau ada yang mengatakan bahwa manusia akan dibangkitkan kembali di akhirat kelak, maka kata mereka dzalika raj'un ba'id, itu adalah sesuatu yang sangat jauh, menghayal itu mah, itu kalau bahasa kita. Itu dalam surat Qaf. Kalimat itu dilontarkan oleh orang-orang kafir Quraisy
di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap kali Nabi menjelaskan tentang adanya kehidupan di akhirat kelak dan resiko surga dan neraka. Bagi orang beriman surga, bagi orang-orang kafir adalah neraka. Setiap kali Rasulullah menjelaskan tentang itu, mereka selalu menyambutnya dengan mengatakan seperti itu. Ah, mustahil, masa iya kita sudah jadi tanah jasadnya, tulang belulang yang tersisa berserakan di dalam tanah, lalu kemudian masih bisa akan dibangkitkan kembali. Dzalika rajulun ba'id, itu mah jauh sekali. Nah, bahkan kemudian kalau ada orang yang mengatakan seperti itu murkanya luar biasa Allah Subhanahu wa taala. Ada satu hadis qudsi. Hadis qudsi itu bunyinya begini. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi itu, "Yu'dzini ibnu Adam." Anak cucu Adam itu banyak sekali yang menyakitiku. Banyak sekali yang membuat hatiku sakit, kata Allah Subhanahu wa taala. Kenapa, kata Allah? Apa alasannya? Sehingga Allah mengatakan banyak di antara anak Adam itu yang menyakitinya. Allah katakan, yaqulu lan yu'idani kama bada'ani wa laisa awwalal khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi. Kata Allah, karena anak Adam itu banyak yang mengatakan lan yu'idani, Allah itu enggak akan sanggup untuk menghidupkan aku kembali di akhirat nanti, kama bada'ani, sebagaimana awal mula dia menciptakanku. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, "Walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi." Padahal menciptakan manusia pertama kali tidak lebih mudah dibandingkan dari sekedar mengembalikan manusia itu untuk hidup kembali. Artinya apa? Menghidupkan kembali itu jauh lebih mudah dibandingkan menciptakan dari awal. Sama dengan misalnya, kita misalnya ngambil contoh. Lebih gampang mana sih antara servis motor atau bikin motor? Memproduksi motor lebih susah atau nyervis motor lebih susah? Tentu lebih susah adalah memproduksi motor di awal mula pertama kali. Kalau cuma sekedar menghidupkan motor yang mati, kan tinggal ganti busi. Kan begitu saja kan, atau kalau nggak busi misalnya akinya, kan itu aja. Jauh lebih mudah dibandingkan daripada memproduksi motor. Nah, Allah Subhanahu wa taala katakan, "Walaisa awwalul khalqi bi ahwana alayya min i'adatihi." Menciptakan manusia pertama kali tidak lebih mudah dibandingkan daripada sekedar mengembalikan ruh mereka di akhirat kelak. Nah, jadi kalau menciptakan manusia di awal mula itu susahnya luar biasa. Bahkan dalam surah Al-Insan Allah Subhanahu wa taala katakan, "Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura." Pernah ada di suatu waktu bahwa manusia ini bahkan sejarahnya pun juga enggak ada. Manusia ini bahkan disebut-sebut akan jadi bagian dari makhluk pun juga enggak ada sama sekali. Pada saat manusia ini belum ada. Lalu kemudian Allah menciptakan manusia itu tentu rumit luar biasa, tapi tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa taala, apalagi sekedar mengembalikan ruh mereka ke jasadnya pada saat mereka dibangkitkan di hari kiamat kelak. Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga menegaskan tentang ini, wa huwallazi yubdi'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alaihi. Dalam surah Ar-Rum ya. Wa huwallazi, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang yubdi'ul khalq, mengawali penciptaan makhluk ini. Jadi diciptakan dari awal, mengawali penciptaan makhluk ini, summa yu'iduhu, lalu kemudian setelah makhluk ini dimatikan oleh Allah, dikembalikan lagi oleh Allah. Karena nanti yang akan mati itu bukan cuma manusia saja ya. Yang akan binasa di hari kiamat nanti itu bukan cuma manusia saja, tapi seluruh makhluk yang ada itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk nanti yang menandai kebinasaan dan menandai kebangkitan kembali, itu juga nanti akan dibinasakan oleh Allah, tapi paling akhir dia. Siapa itu? Israfil. Israfil juga akan dimatikan oleh Allah. Tapi kan begitu beliau nanti meniupkan trompet yang terakhir itu kan terjadi huru-hara kiamat. Lalu setelah itu trompet yang berikutnya kan nanti akan dibangkitkan seluruh manusia itu kan. Nah, sebelum nantinya beliau ini meniup trompet yang kedua, itu dimatikan dulu oleh Allah. Jadi ketika seluruh makhluk ini sudah binasa, tersisa siapa tadi itu? Israfil, dimatikan oleh Allah Israfil itu. Selesai dimatikan oleh Allah Israfil, dibangkitkan lagi oleh Allah Israfil untuk kemudian meniupkan
Trompet untuk kebangkitan seluruh makhluk ini. Jadi apapun yang ada di alam ini semuanya pasti akan binasa. Nah, tapi mengembalikan untuk hidup kembali, diciptakan kembali oleh Allah itu jauh lebih mudah dibandingkan daripada menciptakan dari awal. Belum lagi orang kalau menciptakan dari awal itu kan harus ada konsepnya dulu, Pak. Dikonsep dulu. Lah kalau cuma sekedar ngembaliin kan nggak pakai konsep lagi. Orang sudah ada, tinggal di tinggal di ya, dibangkitkan kembali, tinggal diolah kembali, tinggal diramu kembali, tinggal dibentuk kembali, itu saja. Konsepnya sudah lengkap semuanya. Nah, jadi itu jauh lebih mudah tentu bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang lain surah Yasin ayat 79, "Qul yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah wa huwa bikulli khalqin alim." Katakan wahai Rasulullah, yuhyihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan itu adalah alladzi ansha'aha awwala marrah. Yang menghidupkan kembali adalah yang menciptakan pertama kalinya. Wa huwa bikulli khalqin alim, dan dia Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan itu bikulli khalqin, terhadap setiap makhluk yang ada, alim, maha mengetahui. Jadi Allah yang tahu nih semuanya ya. Nah, kita termasuk di antaranya ciptaan Allah. Allah yang paling tahu tentang kita karena kita ini ciptaan Allah. Bahkan apa yang kita tahu tentang diri kita sendiri itu jauh lebih sedikit dibandingkan apa yang ditahu oleh Allah tentang diri kita. Belum lagi dalam surah Qaf juga Allah Subhanahu wa taala katakan, "Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Kami, kata Allah Subhanahu wa taala, terhadap manusia itu lebih dekat kepada manusia itu dibanding urat lehernya sendiri. Jadi dibanding urat leher sendiri manusia itu, Allah lebih dekat terhadap manusia itu. Jadi jangan pernah kemudian kita berpikir Allah tidak akan tahu ini, Allah tidak akan tahu ini, nggak akan bisa. Kenapa? Karena Allah paling tahu terhadap apa yang Allah sudah ciptakan. Nah itu tentang yubdi'u wa yu'id. Innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Di ayat yang berikutnya, wa huwal ghafurul wadud. Selain itu Allah Subhanahu wa taala itu juga adalah Al-Ghafur Al-Wadud. Apa artinya Al-Ghafur? Maha mengampuni. Nah, di sini seperti juga sudah pernah kita jelaskan, cuma saya nggak tahu masih ingat apa enggak, bahwa kata Al-Ghafur itu polanya adalah fa'ul dalam bahasa Arab, dalam ilmu sharaf. Pola fa'ul itu menunjukkan sirah mubalaghah, ungkapan yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas. Mengampuni itu seharusnya kalau menggunakan pola yang biasa saja, maka kita akan katakan Allah itu ghafir. Ya, Allah itu ghafir, mengampuni, pengampun. Ya. Tapi ketika Allah menggunakan kata ghafur dengan pola faul, kalau tadi itu ghafir polanya fa'il, ghafur polanya faul, itu menunjukkan bahwa ampunan Allah itu tidak terbatas. Ampunan Allah itu tanpa batas, unlimited kalau bahasa kita. Bahasa netizen itu unlimited, tanpa batas sama sekali, itu ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan gambaran tentang itu apa yang sudah kita sampaikan tadi, bahkan manusia seumur hidupnya sekalipun sudah berbuat maksiat, lalu di ujung kehidupannya dia punya kesempatan untuk bertaubat, tetap diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama sekali Allah nggak punya dendam. Yang penting manusia itu mau bertaubat. Bahkan ketika manusia itu sudah bertaubat, boleh jadi justru dia mendapatkan kesempatan sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawabin, mencintai orang-orang yang bertaubat. Coba itu. Padahal harusnya kan orang yang bertaubat itu cuma sekedar ngapus kesalahan dia doang kan. Harusnya seperti itu saja. Ya wajar-wajar saja, nggak perlu dicintai juga nggak apa-apa. Seperti sering kita dengarkan pada saudara kita, ya sahabat kita, ya maafin sih bisa, cuman mohon maaf saya juga nggak bisa ngelupain. Kalau saya nggak bisa lupa, mohon maaf. Kalau dimaafin, sudah dimaafin, saya udah maafin kok. Cuman ya mohon maaf juga kalau saya nggak bisa lupa. Nah itu kalau manusia. Allah Subhanahu wa taala nggak pernah sama sekali, bahkan ketika sudah disakiti kayak tadi sekalipun, ketika manusia itu bertobat tetap diampuni oleh Allah. Apalagi yang bikin Allah murka misalnya. Yang bikin Allah murka juga adalah termasuk ketika seseorang menuduh Allah itu punya anak. Ketika mereka mengatakan Allah punya anak, itu murkanya Allah luar biasa. Dalam surah Maryam itu Allah jelaskan tentang itu. Tapi ketika orang itu bertaubat, tetap saja diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak sahabat-sahabat yang
dulu masa lalu mereka sebelum masuk Islam ya kayak gitu. Mengatakan Allah itu punya anak. Itu banyak sahabat-sahabat yang seperti itu yang pada akhirnya kemudian masuk Islam. Ketika mereka sudah masuk Islam, bertaubat, ya diampuni seluruh dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat-ayat atau hadis-hadis yang menggambarkan tentang Maha Pengampunnya Allah itu luar biasa banyaknya. Jadi selama Anda mau bertaubat, Allah Maha Pengampun luar biasa. Nah, kita lihat misalnya ada hadis yang mengatakan gini, innallaha yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'un nahar. Setiap malamnya itu Allah membentangkan tangannya. Untuk apa? Untuk menerima musii'un nahar, untuk menerima taubat orang-orang yang berbuat dosa di siang harinya. Jadi siang hari Anda berbuat dosa, malam hari kemudian Anda bertaubat, Allah berikan kesempatan untuk bertaubat itu dan Allah pasti ampuni dosa-dosa Anda. Wa yabsutu yadahu bin nahar, Allah juga akan membentangkan tangannya di siang hari. Untuk apa? Untuk menerima liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat dari para pendosa di malam harinya. Itu luar biasanya. Nah, kemudian ada hadis yang lain mengatakan, man taba qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Siapa yang bertaubat sebelum matahari terbit dari barat, Allah pasti akan ampuni dosa-dosanya. Allah pasti akan menerima taubatnya. Ya, ada lagi hadis yang mengatakan innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughaghir. Sesungguhnya Allah akan menerima taubat hamba manapun, siapapun, selama hamba itu bertaubat sebelum napas atau nyawanya tiba di kerongkongan, sebelum dia mengalami sakratul maut. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pintu taubat itu hanya akan tertutup pada dua kesempatan. Kesempatan pertama adalah ketika seseorang sudah dalam kondisi sakratul maut, itu sudah tertutup pintu taubatnya. Yugharghir namanya. Sudah mulai apa itu kalau bahasa kita ya? Semaput atau apa? Iya. Iya, sudah kejang-kejang. Udah kejang-kejang, udah di kerongkongan nyawanya. Itu yugharghir namanya. Jadi taubat, pintu taubat pertama ditutup oleh Allah itu adalah ketika seseorang sudah tadi itu, sudah yugharghir itu, nyawa sudah sampai di kerongkongan, sakratul maut, itu sudah tertutup pintu taubat. Lalu yang kedua, pintu taubat itu ditutup ketika matahari sudah terbit dari barat. Itu baru kemudian tertutup. Selama dua masa itu belum tiba pada anak manusia, maka pintu taubat itu masih terbuka selebar-lebarnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mempersilahkan setiap malam, setiap hari mempersilahkan dan menunggu para hamba itu untuk bertaubat dari segala dosa yang sudah mereka lakukan. Itu luar biasanya ya. Itu yang dimaksud dengan Al-Ghafur, Maha Pengampun. Selanjutnya sifat yang berikutnya adalah Al-Wadud. Al-Wadud itu artinya Maha mencintai. Ada juga yang mengartikan Maha penyayang. Ya. Wadud itu dari kata waddah atau wadda ya waddu. Wadda ya waddu itu artinya mencintai. Makanya kalau kita doain pengantin, apa doanya yang kita sampaikan untuk pasangan pengantin baru? Ya, semoga sakinah, terus mawaddah. Itu kan doa kita pada mereka kan. Mawaddah itu artinya kasih sayang, mawaddah itu artinya cinta. Nah, al-wadud, wadud itu juga menggunakan bentuk fa'ul, sama dengan ghafur tadi. Ghafur itu sama polanya dengan wadud. Jadi kalau ghafur tadi itu artinya Maha Pengampun, ampunannya tanpa batas, maka wadud itu artinya Maha mencintai, cintanya juga unlimited. Jadi jangan pernah ada di antara kita hamba ini yang kemudian mengatakan jangan-jangan saya nggak dicintai oleh Allah. Dicintai oleh Allah. Jangan-jangan saya nggak disayangi oleh Allah. Disayangi pasti oleh Allah. Bahkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu melampaui batas terhadap siapapun juga. Ya, semurka-murkanya Allah ketika manusia itu sadar akan dosanya, pasti Allah akan berbalik dari murka menjadi sangat cinta kepada siapapun juga. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baik-baik saja. Udah baik-baik saja hidupnya. Jangan bikin Allah murka. Bahkan seorang kafir sekalipun, karena saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya, kafir sekalipun, ahli maksiat sekalipun, masih tetap dikasih kesempatan untuk hidup oleh Allah di dunia ini. Masih tetap dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa napas. Masih tetap dikasih kesempatan oleh Allah untuk bisa tidur nyenyak.
masih bisa dikasih kesempatan oleh Allah untuk makan dengan enak, menikmati makanan apapun juga, dikasih tetap kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah diusir oleh Allah keluar dari bumiku, enggak pernah. Iya, karena saking cintanya Allah Subhanahu wa taala terhadap seluruh makhluknya, wabil khusus adalah anak cucu Adam alaihi salam, wabil khusus lagi adalah kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling dicintai itu kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak anak manusia yang pernah ada di bumi ini. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, syukuri itu. Nah, itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.